Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini, di sini kita akan melanjutkan sebuah proses tahapan untuk bahan programan dari bahan Vicus Loa kawan-kawan ya. Jadi bahan Vicus Loa ini kebetulan kisaran 3 bulan yang lalu, di situ kita sempat melakukan sebuah tahap seleksi atau penataan akar, dan juga beberapa proses pemangkasan atau cutting salah satu tunas cabang yang berada di bawah kawan-kawan ya, atau yang tidak kita perlukan. Nah, di sini untuk perkembangannya selama 3 bulan ini saya perhatikan di bagian atas, untuk pertumbuhan tunas cabangnya sudah lumayan besar beberapa kawan-kawan ya. Nah, jadi di situ nanti kita akan seleksi atau kita cutting kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk bahan Vicus Loa ini kebetulan kan kemarin kita akan konsep rencananya dengan gaya bonsai seperti gaya cokan kawan-kawan ya. Tetapi di sini karena kita tinggalnya di daerah tropis, tentu saja kalau kita mengkonsep seperti pohon subtropis atau gaya pohon yang agak tegak lurus, eh, agak susah kawan-kawan ya. Jadi untuk pohon loa ini akan saya coba konsep seperti gaya cokan atau gaya tegak, tapi dia semi kawan-kawan ya, dia tidak lurus sekali. Jadi kita kita ikuti saja kemana arah tumbuh pohonnya itu kawan-kawan ya. Jadi nanti harapannya eh, ke depannya di sini bisa terlihat seperti natural kawan-kawan ya, seperti pohon-pohon besar yang tumbuh di alam sini. Namun di atasnya itu tidak lurus kawan-kawan ya. Nah, yang perlu kita jaga dalam pohon Vicus Loa ini adalah induknya ini kawan-kawan ya. Jadi kenapa induknya ini harus kita jaga? Karena di sini untuk untuk karakter induk dari bawah sampai ke atas ini kan sudah terlihat mengkerucut kawan-kawan ya. Jadi yang harus tetap kita jaga adalah induknya ini kawan-kawan ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga induknya nih biar tetap seperti itu? Di sini kita harus memangkas cabang-cabang yang yang ukurnya sudah besar seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kalau ini tidak kita pangkas, nanti dia akan membengkak di sini kawan-kawan ya. Apalagi ini pohonnya Vicus sangat cepat sekali pertumbuhannya kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, sebelum kita proses bagian atas, kita akan sekalian cek di bagian bawahnya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita cek saja dulu akarnya kawan-kawan ya, agar nanti kita bisa sedikit melakukan penyesuaian untuk di bagian atas kawan-kawan. Nah, ini untuk perakaran kemarin kan polanya agak sedikit banyak kawan-kawan ya. Jadi kemarin sempat saya kurangi lagi kisaran 1,5 bulan yang lalu kawan-kawan ya. Jadi di situ kita kurangi lagi agar nanti pada saat akar membesar itu tidak mepet pertumbuhannya kawan-kawan ya. Nah, coba saya perlihatkan dulu pola akarnya kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk media kita menggunakan media tanah humus yang kita campur dengan pasir kali dan pupuknya adalah pupuk kandang kawan-kawan ya, atau pupuk kotoran sapi itu.
Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk kondisi akarnya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi di situ kemarin kita sudah seleksi lagi, dan di sini apa namanya, jumlahnya tidak begitu terlalu banyak kawan-kawan ya. Ini kalau saya hitung nih kisaran 10 akar kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk perakaran di sini, karena pohon ini apa namanya, di bagian atas ini harus tetap kita jaga bentuk induk yang sudah agak mengkerucut ini. Untuk perakaran di situ kita akan program secara natural juga kawan-kawan ya. Nah, jadi secara naturalnya itu dia tidak kita program seperti bahan programan yang lain kawan-kawan ya. Nah, jadi di bawah itu harus apa namanya, akarnya itu biar harus sama besar ataupun terlihat kokoh sekali kawan-kawan ya. Nah, kalau untuk ukuran segini saya rasa sih sudah lumayan cukup untuk menopang induknya kawan-kawan ya. Nah, untuk kondisi perakaran seperti itu, jadi kita sambil program perakaran, kita juga sambil program di bagian atas kawan-kawan ya, atau di bagian percabangan. Nah, sekarang kita akan pangkas dulu percabangan di atasnya ini kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk konsep tanpa depan di sini kita belum bisa tentukan 100% dulu kawan-kawan ya. Jadi di sini kita fokus dulu menjaga batang induknya ini kawan-kawan ya. Nah, nanti untuk masalah tampak depan masih bebas kawan-kawan ya, kita bisa mencari ya dari sini ataupun dari sini nantinya, ataupun dari sebelah sana kawan-kawan ya. Nah, kita akan pangkas dulu yang satu ini kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Dan di sini satu kawan-kawan yang agak apa namanya, yang agak besar itu kawan-kawan. Kita pangkas di sini apa namanya, sudah ada calon tunas kawan-kawan ya, contoh seperti ini, agar kelangsungan pertumbuhannya itu tidak putus kawan-kawan ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita pangkas tanpa ada calon tunas seperti ini, dia biasanya mati setengah kawan-kawan ya, kalau Ficus loa. Nah, di sini kita sudah memangkas tadi 2 cabang kawan-kawan ya. Dan di sini ada pecahan anak cabang juga harus kita pangkas kawan-kawan ya. Jadi ini ukurannya sudah lumayan besar kawan-kawan. Saya coba pangkas dulu di sini. Nah, jadi kalau untuk cabang-cabang yang sudah besar-besar ini sudah kita pangkas, otomatis kita memberi kesempatan untuk memperbesar cabang yang lainnya kawan-kawan ya. Contoh seperti ini dan seperti ini, ataupun yang seperti ini kawan-kawan ya. Dan di sini juga di bawah kan kita masih ada cabang kecil seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi itu harus apa namanya, kita juga beri kesempatan kawan-kawan ya. Nah, untuk cabang yang ini kita akan biarkan dulu kawan-kawan ya. Di sini saya masih berupaya agar pembesarannya itu bisa 1/4 dari batang induknya kawan-kawan ya. Tapi ini harus tetap kita kontrol kawan-kawan ya, karena di bawahnya ini kan ada akar yang sangat dominan kawan-kawan ya, seperti itu. Terus kita apa namanya, kontrol kawan-kawan. Kalau akar yang ini nanti pembesarannya drastis, kita juga harus bisa mengontrol di bagian sini kawan-kawan ya. Otomatis ini kan tarikannya tidak ke cabang lain saja kawan-kawan ya.
pasti dia dekat juga di sini kawan-kawan. Jadi itu nanti harus kita kontrol kawan-kawan. Nah sekarang kita kan sudah memangkas beberapa cabang. Kita akan coba apa namanya kawan-kawan, sedikit mencari gambaran untuk tampak depannya nanti kawan-kawan ya. Meskipun ini belum apa namanya, pertumbuhan cabangnya itu belum lengkap, kita tidak ada salahnya untuk coba mencari sumber tampak depannya dulu kawan-kawan ya. Coba saya cek keliling dulu kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita jadikan tampak depan nantinya kawan-kawan ya. Jadi kenapa kita bisa cari dari sini, karena di sini saya perhatikan untuk pertumbuhan tunas cabang, dia di situ tidak terlihat sejajar kawan-kawan ya. Nah, jadi tidak terlihat sejajarnya itu dia zigzag kawan-kawan ya, dan ada jaraknya kawan-kawan ya. Ini umpama kan mengarah agak ke sini, yang di atas agak ke sini kawan-kawan ya, agak ke depan sini kawan-kawan. Jadi dia agak zigzag sedikit, dan begitu pun di cabang yang ini dia arahnya ke sana kawan-kawan ya. Nah nanti kalau di sini apa namanya, kalau bisa kita cari bisa kita cari tampak depannya, kita akan cari dari sini kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau untuk cabang pertama itu di sini apa namanya, kita juga tidak bisa tentukan harus seperti ini kawan-kawan ya. Nah jadi kalau pertumbuhan pohonnya itu kadang-kadang kan bisa berbeda kemauannya kawan-kawan ya. Nah dari sini bisa, kalau dari sini bisa sebenarnya kawan-kawan, bisa dia, tetapi kita harus mempunyai satu tunas cabang di sini kawan-kawan ya, di bawah ini, agar nanti bisa terjadi keseimbangan kawan-kawan. Nah kalau kita ingin simpel sekali bisa juga kawan-kawan ya. Nah contoh kan di sini anggap kita jadikan tampak depan, dan kita cari cabang pertamanya dari sini. Yang ini lawan cabang ini dengan yang ini kan posisinya jauh tinggi kawan-kawan ya. Nah jadi nanti kalau kita ingin posisinya ini agak di bawah, di sini kita nanti bisa memangkasnya kawan-kawan ya. Jadi kita pangkas ini dan kita cari pertumbuhan tunas baru di bawahnya kawan-kawan ya. Nah otomatis nanti dia akan posisinya akan di sini kawan-kawan ya. Nah jadi dia lawannya itu seimbang kawan-kawan ya. Untuk apa namanya, kalau konsep gaya pohon seperti ini memang agak sedikit berat prosesnya kawan-kawan ya, karena di situ kita memerlukan sebuah titik pertumbuhan tunas cabang yang betul-betul harus apa namanya, harus sedikit pas posisinya kawan-kawan ya. Nah contoh di sini kita sudah mendapat posisi yang bagus, dan kebetulan di atas, posisinya di atas akar yang besar ini, dan di sini apa namanya, di sini juga sebenarnya ada kawan-kawan ya, tapi di sini mengalami kematian kemarin kawan-kawan. Jadi nanti ini kalau tumbuh saya rasa sih di situ bisa mengimbangi kawan-kawan ya, untuk tampak depannya. Nah yang ini, yang di atas ini pun nanti kita harus sesuaikan juga kawan-kawan ya. Umpama di sini
apa namanya, kan dia arahnya agak ke depan. Kalau memang terlalu sedikit menusuk pandangan, kita bisa ganti dengan yang ini kawan-kawan ya. Nah, untuk bahan ini kita akan proses atau kita tangani pelan-pelan saja kawan-kawan ya, sambil kita apa namanya, melihat perkembangan pertumbuhan tunasnya. Semoga saja nanti pertumbuhan tunas barunya itu bisa menyesuaikan kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk proses penanganan bahan Vicus loa ini untuk sementara hanya segitu saja dulu kawan-kawan. Jadi intinya di sini atau poinnya, kita pertama menjaga bentuk induknya ini kawan-kawan ya, agar kedepannya bisa tetap terlihat ngepen seperti ini kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan cukupkan dulu. Semoga kegiatan kali ini bisa cukup bermanfaat atau menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.